Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wawan Supandi, SPMP sebagai pembimbing, dan Bapak Jupebi Willianto, SPMP sebagai penguji 1, Bapak Bayu Sumantri, SEMSI sebagai penguji 2. Perkenalkan, nama saya Epika Meliani Berubangun, NPM A18101, Program Studi Teknologi. Di sini saya mengambil judul Kajian Usaha Budidaya Melon Kukumis Melo L Cultivar Dainty dengan Sistem Irigasi Tetes di BPPT Lembang. Latar belakang, melon merupakan salah satu alternatif bahan konsumsi buah-buahan yang digemari masyarakat luas karena buah yang begitu manis dan lezat. Melon memiliki cita rasa yang manis dan khas. Melon juga mengandung gizi yang cukup tinggi dan komposisi yang lengkap. Menurut Samadi 1995, vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah melon sangat baik untuk manusia. Kandungan protein dan karbohidrat yang terkandung dalam buah melon sangat penting bagi tubuh. Menurut Samadi 1995, vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah melon sangat baik untuk manusia. Kandungan protein dan karbohidrat yang terkandung dalam buah melon sangat penting bagi tubuh manusia untuk pembentukan jaringan sel. Kenapa saya mengambil judul melon? Karena menurut saya melon itu baik untuk kesehatan manusia dan banyak penggemarnya. Usaha tani melon diamati petani karena cukup menguntungkan dan memiliki umur panen yang pendek, yaitu 55-65 hari. Dan harga buah melon yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas hortikultura 2 pada umumnya. Dan di sini kita lihat produksi melon secara umum menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 122.482 ton per tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 118.708 ton per tahun. Sedangkan produksi melon di Provinsi Jawa Barat terjadi penurunan produksi. Produksi panen buah melon mengalami penurunan di pasaran pada tahun 2018 ke 2019 dilihat di BPS 2019. Hal ini menjadi kendala dengan ketidakseimbangan peminat buah melon di pasaran yang semakin tinggi. Semakin upaya untuk memenuhi kebutuhan melon terus dilakukan oleh beberapa petani melon di Indonesia, dan juga karena sempitnya ruang tanam kadang mempersulit para petani melon untuk mengembangkan budidaya tanaman melon, sehingga perlu cara yang tepat dalam membudidayakan tanaman melon ini. Salah satunya yaitu menanam tanaman melon di dalam planter bag dan menggunakan sistem irigasi tetes. Menurut Widyastuti dan Wijayanto 2017, sistem irigasi tetes cocok diaplikasikan pada lahan dengan sumber air terbatas. Sistem irigasi tetes juga dapat menghemat pemakaian air karena dapat meminimalkan kehilangan air yang mungkin dapat terjadi akibat perkolasi, evaporasi, dan aliran permukaan. Pengaplikasian irigasi tetes ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan menggunakan pompa air. Di sini kita menggunakan pompa air, dan perkolasi adalah cara pengairan yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Dan evaporasi itu sendiri adalah penguapan terjadi ketika air berubah menguap air. Itulah yang disebut dengan proses evaporasi. Proses evaporasi itu perubahan benda cair menjadi gas.
Kerangka pemikiran, usaha budidaya melon dengan sistem irigasi tetes dan meningkatkan produksi melon di Jawa Barat dengan kegiatan usaha budidaya melon melalui sistem irigasi tetes. Menggunakan kegiatan usaha budidaya melon melalui sistem irigasi tetes itu dapat kita analisis kelayakan usahanya, net margin, gross margin, break-even cost ratio, benefit cost ratio, dan break even point. Biaya produksinya, biaya investasi, biaya penyusutan, biaya tetap dan biaya tidak tetap, dan pendapatan produksi melon dan harga jual. Adapun tujuan praktek kerja lapang ini yaitu teknik budidaya melon atau kukumis Melo L dengan sistem irigasi tetes di BBPP Lembang. Yang kedua itu menganalisa usaha budidaya melon atau kukumis Melo L dengan sistem irigasi tetes. Di sini waktu dan tempat pelaksanaan praktek kerja lapang ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2021. Adapun kerja lapang atau PKL ini akan dilaksanakan di salah satu tempat kedinasan pertanian yaitu di BBPP Lembang. Di sini ada metode pengumpulan data, yaitu data primer adalah data yang diambil secara langsung dari kegiatan PKL yang dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada dalam budidaya melon melalui sistem irigasi tetes mencangkup aspek produksi, biaya produksi, dan pendapatan. Pelaksanaan PKL ini mencangkup pekerjaan sebagai pekerja untuk mempelajari cara budidaya yang dikerjakan sebagai kegiatan pengamatan dan pengumpulan data. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat PKL adalah 1. Observasi lapang, 2. Praktek lapang, 3. Pelaksanaan dan pengamatan aspek khusus, dan data sekunder itu yang diperoleh melalui studi pustaka dan data-data yang berhubungan dengan budidaya melon melalui sistem irigasi tetes. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.